Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk semua. Ya, materi kita hari ini masih bisnis proses analisis, melanjutkan materi sebelumnya. Nah, kita fokuskan ke step by step bagaimana melakukannya gitu ya. Ada 5, ya. Saya nyalain dulu pulpennya. Oke, pulpen warna merah. Ada 5. Yang pertama, determine the process to analysis. Tentukan proses yang akan dianalisa. Yang mana? Kan banyak ya. Mungkin saja proses bisnis di suatu bisnis itu kan ada banyak proses. Nah, pilih proses mana yang mau dianalisa. Ya. Kemudian kumpulkan informasi yang penting. Ya, kumpulkan necessary information, informasi yang penting dari proses itu. Nanti kita akan belajar ada banyak nih yang dikumpulkan. Aktornya siapa? Lalu decision point-nya apa? Lalu event-nya apa? Lalu message-nya apa yang terlibat? Macam-macam. Nanti kita akan di kuliah berikutnya belajar nih. Collect necessary information. Ya. Activity-nya apa saja gitu ya. Banyak ya. Setelah itu digambarkan, map the process. Digambarkan prosesnya. Yang keempat, lalu dianalisa prosesnya. Dianalisa. Kira-kira mana yang bikin masalah? Apakah ada yang bisa kita adjust, kita perbaiki, gitu ya. Dan lain-lain. Nah, lalu tentukan potential improvement. Perbaikannya gimana? Ya, tentukan perbaikannya bagaimana. Misalnya, berarti perlu dibuat sistem apa? Karena ini kan tujuan pemirsanya mahasiswa komputer ya. Berarti mungkin penerapan sistem informasi tertentu bisa memperbaiki atau meningkatkan bisnis proses yang sedang kita analisa. Ya, gitu. Jadi urutannya adalah tentukan proses yang akan dianalisa, kumpulkan informasinya, lalu gambarkan, lalu analisa, lalu tentukan potential improvement, peningkatan yang bisa dilakukan dari bisnis proses itu. Mungkin menghilangkan aktiviti tertentu, mungkin memecah aktiviti tertentu. Nanti banyak itu, misalnya menambahkan exception atau apa. Apa itu exception nanti kita belajar ya, macam-macam ya. Atau menambahkan pool, menambahkan lane tertentu ya, macam-macam nanti kita belajar ya. Baik, sekarang yang pertama, determine the process to analyze. Sini aja ya. Gitu. Nah, pilihlah proses. Jadi waktu ini kan menentukan proses yang akan dianalisa. Pilihlah proses yang memiliki direct influence, pengaruh langsung terhadap produk, pendapatan, pengeluaran, atau komponen kritikal lainnya. Ya, jadi biasanya proses-proses yang urusannya gini, yang terkait langsung dengan produk, pendapatan, pengeluaran, dan kritikal komponen lainnya. Karena biasanya kan kita ingat di materi sebelumnya bahwa bisnis proses analisis kan salah satu tujuannya kan meningkatkan effectiveness dan efisiensi. Nah, berarti kan kalau terkait produk mungkin cost ya, production cost ya, biaya produksinya bisa ditekan. Atau mungkin speed ya, kecepatan produksinya bisa ditingkatkan seperti itu. Jadi lebih ke sana. Kenapa? Karena supaya meningkatkan profit kan, pendapatan gitu ya. Jadi pilihlah bisnis proses yang itu biasanya. Ya, kalau bisnis proses yang biasa-biasa saja, misalnya bisnis proses untuk membersihkan ruangan di pabrik, kan mungkin nggak terlalu pengaruh ya. Tapi bisnis proses yang 3 hal ini dan yang kritikal lainnya mungkin kalau ada, ini yang
biasanya jadi pilihan utama untuk dianalisa. Nah ya, ada banyak mungkin yang terkait produk, ada banyak yang terkait pendapatan, ada banyak yang terkait pengeluaran dan lainnya. Nah dari banyak itu pilihlah yang Anda yakin underperforming, ya, performanya kurang. Untuk produk ini, misalnya bisnis proses mendapatkan bahan baku, bisnis proses membuat produk, bisnis proses memindahkan produk ke gudang, ada banyak. Nah, pilihlah yang kelihatannya underperforming, yang performanya kurang, atau selama ini itu yang jadi masalah di organisasi Anda. Ya, kan pasti ketahuan tuh dari pengalaman atau Anda dari wawancara dengan si pemilik bisnisnya. Selama ini sulit sekali, misalnya stoknya selalu nggak cukup, atau misalnya apa gitu ya. Cari yang underperforming. Nah, itulah yang biasanya dipilih. Jadi dari sekian banyak ini, yang terkait produk, revenue, expenses, ya, pilihlah yang underperforming. Itu yang paling utama. Yang lain mungkin oke untuk dianalisa, tapi yang paling utama untuk segera ya yang underperforming. Lalu kumpulkan, langkah berikutnya adalah kumpulkan informasi penting. Dapatkan semua sumber informasi tentang proses itu. Ya. Bisa dengan mengumpulkan dokumentasi yang terkait atau dengan mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut. Ya. Ya, kumpulkan dokumen-dokumen terkait tentang proses itu atau mewawancara orang-orang yang terlibat. Nanti kuliah berikutnya, di materi berikutnya kita akan belajar bahwa seorang bisnis proses analis itu harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ya, karena terkait ini juga untuk collect information dia harus bisa interviewing the people. Kenapa? Karena kan dia nanti menghadapi dua pihak. Pihak yang punya bisnis, yang ngerti bisnisnya, sama pihak yang orang IT yang misalnya akan memberi solusi untuk peningkatan bisnis proses itu. Jadi dia menjembatani dua pihak tuh. Dia harus bisa komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan orang bisnis tapi nggak ngerti IT? Bagaimana komunikasi dengan orang IT yang nggak ngerti bisnis? Nah, dia harus menjembatani. Nah, kalau dalam collect necessary information berarti dia ini lebih fokusnya komunikasi dengan orang bisnisnya. Seperti apa proses yang akan dianalisa itu? Ya, diwawancara, kumpulkan informasinya, lengkap, dicatat atau direkam lalu transcribing gitu ya. Setelah informasi terkumpul, nanti biasanya ditentukan tuh, dipecah-pecah. Mana yang jadi aktor. Jadi dari informasi yang banyak itu, tentukan aktor yang terlibat dalam proses itu apa saja. Activity yang terlibat apa saja. Event yang ada apa saja. Decision point-nya apa saja. Message-nya apa saja. Macam-macam nanti. Harus ditentukan supaya enak. Enak untuk apa? Langkah berikutnya. Digambarkan. Gambarkan prosesnya. Ya. Gambarkan supaya mudah dianalisa kalau sudah digambarkan. Ya, cara gambarkan ada banyak. Ini contoh salah satu cara menggambarkan. Misalnya bisnis proses membuat sarapan. Gambarnya gini aja. Ada input, output. Inputnya ada telur, susu, roti. Lalu bikin breakfast, outputnya scrambled eggs, gitu ya. Atau macam lainnya. Lalu misalnya ini diperjelas saja, di breakdown. Make breakfast itu ada 3 langkah. Prepare ingredient, siapkan bahan baku. Masak bahan baku, lalu sajikan bahan baku misalnya. Atau ini di breakdown lagi, atau ini di breakdown lagi, dan seterusnya. Bisa juga gambarnya kayak gini, menggambarkan sebuah bisnis proses. Atau cara menggambarkan bisnis proses yang lainnya ada dengan cara begini. Ya. Kalau ini dengan cara BPMN. BPMN. Business Process Modeling Notation. Ya. Ada yang namanya activity, ini activity. Ada yang kalau lingkaran ini namanya event. Ya. Lalu kalau ini ada decision point namanya, gitu ya. Kalau ini artefaknya ini biasanya biasa data gitu ya. Macam-macam nanti ini artefaknya. Ini message gitu ya. Sini.
Ini pakai business process modeling notation. Nah, atau bisa begini. Kalau mungkin ini Anda ingat kayak di UML nih ya. Ini ada aktornya customer, sales, stock room gitu ya. Lalu mirip-mirip flowchart tapi ini di UML nih biasanya. Gitu ya. Atau digambarkan seperti ini ya. Atau digambarkan seperti ini pakai sipok diagram gitu ya. Pakai sipok diagram seperti ini. Nah, setelah digambarkan, bisa kita gambar biasa nanti di materi kita selanjutnya saya akan fokus yang BPMN aja. Kita gambarkan dalam bentuk BPMN ya. Setelah digambarkan, nanti bisa kita analisa. Analisa ini ngapain ya? Pertama Anda tentukan what are the most important component of the process. Jadi komponen yang paling penting dari proses itu apa? Dan seperti apa dampaknya? Lalu, would improving just this component alone be enough? Apakah dengan mengimprove proses itu saja cukup untuk memperbaiki keadaan? Gitu ya. Kemudian yang harus diperiksa lagi saat melakukan analisa adalah apakah ada delay atau isu tertentu dari proses. Ya, delay tahu ya, lambat gitu ya. Misalnya prosesnya ini lambat. Nah, cari kenapa, why it happen, kenapa lambat. Adakah cara to fix them, adakah cara untuk memperbaikinya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap output? Ya, kalau ini dibiarkan lambat. Ya. Atau yang harus diperiksa lagi misalnya, apakah ada komponen tertentu, particular komponen, apakah ada komponen tertentu dari proses itu yang membutuhkan terlalu banyak resources, yang terlalu membutuhkan banyak sumber daya. Ya. Lalu Anda tanya, Anda periksa, apakah ada cara untuk mengubahnya? Ya. Jadi gini, ini there are just a few of question. Ini adalah beberapa pertanyaan panduan aja untuk membantu Anda saat melakukan analisa. Cari yang paling penting, bagaimana impact-nya, apakah kalau dibenerin cukup, mana yang bikin delay, kenapa, apakah bisa di-fix, diperbaiki, bagaimana pengaruhnya, mana yang terlalu banyak sumber daya, ngabisin sumber daya, apakah bisa diubah, dan seterusnya, banyak. Yang penting dianalisa. Ya, yang memakan waktu, ya, yang selalu bikin gagal, ya, bottleneck gitu ya, macam-macam. Ya. Nah, jadi kalau udah digambar nih dalam bentuk BPMN ya, nanti Anda analisa gitu ya. Anda analisa di setiap tahapan ini mana yang bikin masalah. Nah, kalau ini kebetulan BPMN-nya digambar pakai visual paradigm ya. Kalau pakai software visual paradigm enak ini, analisanya bisa kita bikin simulasi, jadi ketahuan masalahnya di mana. Tapi ada beberapa software yang gratisan tertentu nggak bisa ya, kita analisa manual aja. Ya. Dengan menggunakan beberapa panduan pertanyaan ini atau ya intinya Anda analisa, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain ya. Banyak. Ini hanya sekedar beberapa pertanyaan yang bisa jadi panduan Anda untuk menganalisa. Selain ini mungkin ada. Ya, yang penting Anda kreatif. Apa yang harus Anda analisa gitu ya. Oke. Nah, setelah ketemu, maka Anda harus kreatif menentukan potential improvement. Ya. Jadi perbaikannya ini langkah terakhir ya, tentukan perbaikan yang potensial untuk dilakukan. Pilih yang efeknya akan long term, yang memiliki efek jangka panjang. Ya. Jadi kadang-kala ada beberapa yang solusinya mungkin kelihatan amazing, luar biasa untuk jangka waktu pendek, tetapi di waktu yang akan datang justru malah disastrous, malah merugikan gitu ya. Oke.
Nah, misalnya Anda cepat-cepat supaya produksinya cepat, ya udah beberapa langkah tertentu dibuat lebih cepat untuk membuat produksi. Memang untuk waktu yang jangka pendek produksinya jadi cepat. Jadi double misalnya dalam rentang waktu sejam dapat 5 barang yang berhasil diproduksi, tapi karena dipercepat atau apa beberapa langkah dihilangkan atau gimana, ya jadi 2 kali lipat gitu. Tapi di masa yang akan datang yang jangka panjang ternyata produknya mudah rusak, kan bisa saja begitu kan, ternyata mudah rusak. Kenapa? Karena dibuatnya buru-buru atau bagaimana. Jadi gitu, hati-hati ya. Jadi pikirkan untuk efek yang jangka panjang. Jangan untuk yang saat ini saja. Ya mungkin kelihatan lebih cepat produksinya. Ini contoh kalau bisnis proses yang Anda improve adalah tentang membuat produk. Ya, Anda hapus beberapa langkah ya apa misalnya checking atau apa supaya lebih cepat lah produksinya. Jadi barangnya cepat. 2 kali lipat dalam waktu yang sama. Ternyata mudah rusak atau bagaimana gitu ya. Oke. Untuk improvement, mungkin improvementnya bisa sedikit saja. Atau ada beberapa perubahan yang sedang lah gitu. Atau benar-benar dibuat ulang, re-engineering. Jadi dibuat ulang bisnis prosesnya. Ya mungkin tadinya bisnis prosesnya begini, dirombak ulang, hapus semua, bikin baru gitu ya. Bisa, itu namanya re-engineering. Ya. Makanya bisnis proses analisis di beberapa buku lainnya kadang dibahas dengan nama BPR, Business Process Reengineering. Ada istilah lain, Business Process Business Process Management. Ada BPI, Business Process Improvement. Ini beberapa buku menyamakan gitu ya. Ya, kalau lihat definisinya pun mirip-mirip gitu ya. Silahkan Anda cari. Oke, tadi untuk map the process, ya, ini ada banyak cara menggambarkan. Nanti yang akan dipilih dalam materi ini adalah yang pakai BPMN. Nah, untuk menggambar BPMN, ya seperti ini. Ini ada banyak software. Saya kasih 2, ini ada Visual Paradigm, ini yang bagus tadi ya. Ada juga Camunda. Camunda ini gratis ya. Atau coba Anda buka bpmn.io ya. .io. Ya, buka browser Anda, ketik bpmn.io, enter. Nah, ini memang online ini ya, interaktif online. Anda bisa bikin business process modeling notation-nya secara interaktif, secara online. Nanti bisa di-save juga gitu ya. Silahkan dicoba 3-tiganya. Ya, saya harapkan Anda menginstal ya. Kalau yang ini mungkin bayar, kalau ada uangnya beli, kalau enggak ya install trialnya gitu ya. Untuk tugas-tugas berikutnya supaya lancar gitu ya. Nah, ini beberapa resources yang bisa Anda baca. Ini ada Babok, Business Analyst Book of Knowledge ya. Ini berisi panduan-panduan standar-standar bagaimana menjadi bisnis analis yang baik ya. Lalu ini ada dari UNESCAP, dari United Nation tentang kuliah bisnis proses analis ya, Anda bisa baca-baca. Atau yang sederhana ada di WikiHow, Analyze a Business Process, Analyze a Business Process, ini bisa Anda baca untuk menambah pengetahuan Anda. Baik, kuliah hari ini fokusnya adalah mengetahui langkah-langkah bagaimana melakukan analisis proses bisnis ya. Ada 5. Determine the process to analyze, collect necessary information, map the process, analyze the process, dan determine potential improvement. Oke? Dan tolong Anda coba install ya salah satu software ini ya, entah Visual Paradigm atau Camunda, dan Anda coba ini bpmn.io. Ya, lalu Anda baca-baca ini untuk menambah khasanah pengetahuan Anda. Baik, saya rasa sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.